izin untuk pergi ke musola itu. Mak tolong izinin ketemu sama kawan-kawanku. Mak minta izin lanjutkan pengajian kemarin. Mak tolong izinin belajar sama Ustadz Mahmudin. Alif Batas Rajim Ha, Allah Tuhan kita semua. Hodal Daro Zai Sin Shin, dari yang kaya sampai yang miskin. Alif Batas Rajim Ha, mari kita tingkatkan takwa. Hodal Daro Zai Sin Shin, masuk surga yo bilang amin. Kan mak yang ngajarin kita harus jadi orang mukmin. Kan mak yang ngajarin Islam itu hakul yakin. Alif Batas Rajim Ha, Allah Tuhan kita semua. Modal Daro Zai Sin Shin, dari yang kaya sampai yang miskin. Alif Batas Rajim Ha, mari kita tingkatkan takwa. Modal Daro Zai Sin Shin, masuk surga yo bilang amin. Alif Batas Rajim Ha, Allah Tuhan kita semua. Hodal Daro Zai Sin Shin, dari yang kaya sampai yang miskin. Alif Batas Rajim Ha, Allah Tuhan kita semua. Hodal Daro Zai Sin Shin, dari yang kaya sampai yang miskin. Alif Batas Rajim Ha, mari kita tingkatkan takwa. Modal Daro Zai Sin Shin, masuk surga ya bilang amin. Halo Semansevian atau kamu pendengar setia Radio Semansev. Radionya Sekolah Berintegritas. Kembali lagi bersama kami di segmen Mabar. Menunggu azan maghrib bersama anak Farisma. Nah, sebelum masuk ke materi serius yang akan kita sampaikan, izinkanlah kami memperkenalkan diri ya. Enaknya dimulai dari yang mana nih? Pojok kiri atau pojok kanan nih? Dari mana nih? kanan aja ya sih. Kanan. Oke, kanan. Oke, dimulai dari pojok kanan ya. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Talitas Nasarifah dari kelas 10-8. Perkenalkan, nama saya Mezaluna Ancambiani Ainus Zuhro dari kelas 10-8. Nama panggilan saya Luna. Dan saya Salwan Nafisatul Hairunisa dari kelas 10-8. Nah, kalian notice gak sih kalau ada sesuatu yang sama dari kita? Dan ya betul, kelasnya kita sama-sama dari kelas 10-8. Yes, kita anaknya Burida. Nah, kok kalian nggak nyebutin nama panggilan kalian sih? Lupa. Kalian mau disebut nama panjang kalian secara enggak. lengkap? Apa Bukan, nama enggak. panggilanmu siapa? Talita. Oke, nama panggilanmu? Kalau aku Salwa. Nah, di segmen kali ini kita akan membahas tentang akhir bulan Ramadan. Nah, di akhir bulan Ramadan itu biasanya identik dengan malam Lailatul Qadar, dengan merefleksi diri Iya, selama sebulan lebih. Sebulan penuh ini. Iya. Terus sama apa ya, sama tips and trick dalam menyambut lebaran nanti. Nah, pertama-tama ini kita akan membahas tentang malam Lailatul Qadar. Nah,
kita masuk ya ke ini ke Materi pertama, ya, ya. malam Lailatul Qadar. Nah, apa sih malam Lailatul Qadar itu? Jadi malam Lailatul Qadar itu biasanya disebutkan tuh seperti malam lebih baik dari malam 1000 bulan. Tapi ini malamnya itu tersembunyi, jadi nggak ada yang tahu kapan harinya. Tapi itu terjadi di 10 hari bulan Ramadan. Iya, 10 hari terakhir di bulan Mm-mm. Ramadan. Nah, Di situ ada peristiwa yang namanya Nuzulul Quran atau peristiwa turunnya Al-Quran. nah kalau yang tadi kamu tahu apa? Sama kayak Wawa Sama, atau yang ada yang mau kamu Sama, tambahin? semalam aku belajar sama juga. Sama juga. Iya. Terus kalian tahu gak sih kenapa kok malam Lailatul Qadar itu disembunyiin, gak ada yang tahu gitu? Kenapa tuh? Kalau dari perkiraanku nanti mohon koreksinya Iya. ya kalau salah, kayak menguji ketahuannya kita untuk mendapatkan apa ya, malam Lailatul Qadar itu kan kita mengajar itu agar keinginan kita mudah tercapai nggak sih? Iya, Ya, betul. berarti kayak mengetes ketakwaan kita untuk menunggu itu nggak sih? Iya, Ya, betul banget. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi biar kita itu senantiasa mencari dan menjemput sepanjang 10 hari terakhir bulan Ramadan itu. 10 malam terakhir ya. Mm-mm. Biar kita Malam bersungguh-sungguh. Lailatul Qadar itu kayak bintang jatuh itu enggak sih atau bukan? Kalau ada beberapa orang bilang tanda-tandanya tuh kayak bulannya lebih bersinar, terus bintang-bintangnya itu lebih terlihat, tapi menampakkan diri. nggak tahu ya itu betul apa enggak. Kalau malam Lailatul Qadar itu berarti kita harus stay di malam itu terus ya. Harus Iya. semakin ditingkatkan Iya. lagi. Keimanannya kita. Betul sekali. Tips untuk meraih Lailatul Qadar itu gimana sih? Aku kalau boleh aku tahu gimana? Jadi kita tipsnya itu perbanyak beribadah. Jadi walaupun sudah 10 hari terakhir, kita harus tetap selalu Beribadah. sholat malam Lailatul. Itu kita selalu tarawih. Ya. Jangan ditinggalkan. Ya. Misalnya di masjid kan 10 hari pertama rame banget tuh, ya, tengah-tengah 10 mulai habis. terus Malah terakhirnya kayak habis banget ya sih, kayak bisa kehitung orang yang datang tarawih itu apa. Nah, kemarin kan itu toh aku dengerin ceramahnya dari Ibu Yasaro di masjid kemarin waktu pesantren Ramadan tuh, katanya ada 3 pembagian hari-hari bulan Ramadan. Kalian mau tau nggak? Mau. Oke. Jadi 10 hari pertama di bulan Ramadan itu Allah memberikan kasih sayangnya untuk para umat-umatnya, Betul. untuk para hambanya. Terus 10 hari kedua itu Allah memberikan ampunan untuk umat-umatnya. Terus yang 10 hari terakhir itu Allah akan membebaskan hambanya dari api neraka. Keren sekali nggak sih? diampuni Masya Allah dosanya. sekali. Alhamdulillah. Terus keutamaan Lailatul Qadar itu apa, Talita? Kalau boleh tahu? Kalau Semalam tuh aku belum belajar tentang yang keutamaannya. tapi itu pokoknya Kayak bisa mendapatkan ampunan. ah. Bagus sekali. mendapat ampunan. Nih bagus nih, ada hadis riwayat muttafaq alaih Alaih. yang berbicara, barang siapa sholat malam pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan ridha Allah, maka Allah akan menghapus dosa-dosanya yang telah lalu. Masya Allah. Masya Allah sekali ya. Iya. Terus pada malam Lailatul Qadar ternyata sekecil apapun perbuatan seseorang akan mendapatkan pahala berlipat ganda sehingga sebanding dengan perbuatan yang dapat ia kerjakan selama 1000 bulan lamanya. Wah, nggak kebayang ya kalau kita ngelakuin ibadah 1000 bulan lamanya, tapi udah digampangi dalam Lailatul satu malam Qadar. itu. Terus Lailatul Qadar tuh biasanya hadir di malam ganjil di 10 hari bulan Ramadan, tanggal 21, 23, 25, 27 sama yaitu 29. Lagi nih, falsafah Lailatul Qadar. Lagi nih. Mengubah nasib dengan Lailatul Qadar. Nah, kan tiap
nasib seseorang itu Berbeda. ya berbeda, ada yang baik, ada yang buruk, kayak ya seperti itulah. Nah, dengan adanya malam Lailatul Qadar tuh kita bisa mengubah Diharapkan. nasibnya, Iya. mengubah nasib hidupnya kita. Jadi baik, Ya, terus, Jadi yang semulanya mungkin jelek atau sebelumnya buruk, kurang baik. bisa jadi lebih baik lagi. Iya, betul sekali. Karena sesuai itu ya firman-Nya Allah Iya. di Quran surat Ar-Rod yang artinya sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran surat Ar-Rod ayat 11. Nih ngomong-ngomong tentang malam Lailatul Qadar, dari kalian ada yang pernah dapetin malam itu nggak sih? Kalau aku belum pernah ya. belum. Kalau kamu? Tapi semoga aja ya yang kita semoga lakuin. amin. Iya, bisa. Iya, bisa. Amin. Selagi kita berusaha di Iya. Kayak harapan yang kalian inginkan di tahun ini lewat malam Lailatul Qadar itu apa? Kalau dari aku sendiri, semoga aku bisa lebih ditingkatkan lagi ibadahku, terus bisa lebih dekat lagi dengan Allah. Kalau kamu? Ya, semoga orang tuaku juga sehat selalu. Ya, amin amin. Aku juga bisa membanggakan kedua orang tua, Amin. Udah. Udah itu aja? sama memperbanyak diri untuk dekat sama Allah. Kalau dari aku sih sama ya, inti utamanya tuh orang tua bisa membahagiakan mereka di masa depan kelak. Amin. Terus bisa aku ingin keinginan kecapai. ya amin. Amin, Terus amin. aku juga ingin merubah diri gitu loh, Iya. kayak sebelumnya yang terlalu malas-malasan. Iya, semoga jadi rajin. ya, ditingkatkan lagi Iya. rajinnya. Terus apa lagi nih? Terus ibadah sing dianjurkan saat malam Lailatul Qadar itu biasanya sholat taubat. Oh iya, kata aku tuh pernah dengar nih kayak gini. Sekali dalam hidupmu tuh jangan pernah melewatkan sholat taubat, karena Iya. kita manusia tidak pernah luput dari dosa, Iya. maupun dosa kecil maupun dosa besar. Tapi kalian udah pernah salat taubat belum sih? Aku alhamdulillah sudah pernah. Oh, gimana Wawa caranya kalau boleh tahu Kalau nih ya? aku ya biasanya aku daripada nungguin tahajud kan bobok tuh ngantuk. Jadi Iya. biasanya habis sholat isya terus sholat itu taubat. Wah, gimana? Tolong jelasin tata Niatnya. caranya. Biasanya aku 2 rakaat seperti biasa. Terus niatnya itu usoli sunata taubati rakaataini mustabilal kiblati ada alillahi ta'ala. Habis itu setelah sholat itu banyakin zikir astagfirullahaladzim biar Berapa? apa ya Berapa kali? sebanyak-banyaknya. Banyaknya ya. Terus apa lagi? Tak selingin sama doa-doa, tapi kalau mau masih ada waktu boleh setelah sholat itu hajat sama sholat witir, ditutup sholat witir. Oh, sholat hajat tuh di malam hari? Iya. Iya kayaknya di malam hari. Setauku. Berarti kamu setelah sholat isya sambil nunggu tahajudan itu kamu melakukan sholat taubat, sholat hajat sama sholat witir itu? Iya, tahajud kan harus nunggu bobok Iya, saya. ya nunggu tidur dulu, bangun baru itu ya. Jadi nggak usah nunggu dosa yang besar saya baru ngelakuin sholat Iya. taubat. Mendengar ini, aduh, jadi pengen sholat taubat Iya. ya. Ja, kalian ingin mengajar ini nggak sih malam Lailatul Qadar ini? Pengen. Iya insyaallah. Insyaallah. Semoga kita dapat malamnya itu ya. Iya, amin amin. Apalagi nih tentang malam Lailatul Qadar. Apa ya? Udah khatam berapa juz Aduh, tahun ini? kalau itu sih belum ya, cuman kayak ngaji doang sih di TPQ gitu. Di TPQ. Kadang tuh kalau nargetik pun kayak Iya. ya kayak kadang tuh lalai kayak Iya. cuman awalnya doang Apalagi gitu. banyak kegiatan di Iya. Ramadan ini. Kayak kamu kan kayak latihan pas break gitu kan. Iya. Kalau kamu kegiatan di Ramadan ini apa? Nggak ngapa-ngapain sih, ngaji. Wow. Ngaji terus aku dengar kamu bantu Iya. ya. mm-mm.
Kalau aku sih, Kamu apa? kalau lagi libur sekolah ya, aku full tidur. Sorenya baru masak buat buka biasanya. Iya. Kalau Salwa? Kalau aku tahun ini bener-bener sibuk banget ya. Selain Jadi latihan paskibra itu apa? Nek aku pagi ini kalau nggak ada sekolah ya biasa kayak main Tidur, HP, main HP. tiduran. Tapi kalau ada waktu, nek sebisa baca Al-Quran. Iya betul. Kamu ada target gak sih? Wah, kayak mungkin kan kalau one day one jus itu udah biasa ya. Kamu ada targetin 2-3 jus dalam per hari enggak? Belum, masih one day one juice, cuman karena kemarin awal-awal nggak ikut puasa ya, jadi kayak mau. iya. Pembagianmu tuh gimana? Aduh. Kayak kan dalam satu jus Al-Quran itu pasti 10 lembar kan ya. Iya. Iya. Nah, kamu itu ngeluangin waktu 1 jam atau 2 jam untuk membaca satu jus itu, atau kamu targetin kayak misalnya subuh 2 lembar, duhur 2 lembar, sampai isya tuh udah habis 10 lembar gitu loh. Kamu gimana caranya? Kalau dari sebelum Ramadan itu kan udah nargetin habis sholat minimal 2 lembar. Ya, Tapi sama. akhirnya Tapi nggak malas. jadi. Jadi biasanya kalau habis pulang pesantren Ramadan itu kan ada tadarusan bareng. Jadi itu lumayan bisa dapat 5 lembar, 8 lembar. Ya. Terus kadang malam habis tarawih aku tak buat itu ngaji Tadarus. Al-Quran Di masjid atau di rumah. Soalnya di masjid udah nggak ada lagi. Oh, Jarang banget. kalau di masjid atau musola sekitar rumahku tuh biasanya orang dewasanya tuh cuma 3-5 orang. remaja terus itu? ya ada yang Atau kakak-kakak ibu-ibu? kuliahan Oh. sih, ibu-ibu tuh ngajinya sore-sore malahan. Terus kalau itu juga banyak anak kecil biasanya anak kecil tuh ngincernya jajanan. Iya, biasa bener. Kalau kamu gimana Utamanya itu. nargetinnya? Sebelum Ramadan tuh aslinya juga udah kayak setelah sholat tuh 2 lembar. Tapi berhubung awal nggak ikut puasa, jadi agak males gitu Iya, loh. Makanya berdua kayaknya nggak ikut puasa awalan ya. Iya. Bulan berapa hari kalian? Sia-sia banget. 3. Aku 7. Banyak banget. Jadi pertama aku ikut 2, terus habis itu nggak ikut lagi. Oh, masih sempat Masih ikut sempet. awalan banget ya. Kalau ini Enggak. nggak sama sekali ya. Aduh, sangat disayangkan. Sayangnya di itu tok. Terus Apalagi nih? kalian biasanya kalau kalian tadi membahas pagi-pagi kalau nggak sekolah ya. Kalau sore-sore kalian ngapain? Aku Kalau pasti aku masak. Kalian ngapain? Oh, ini TPI. Selain Ya. TPI kamu ngapain? Itu membantu ibu. Selain itu ada lagi? Enggak sih, udah itu tuh. Kalau kamu? 2 itu. Nah, tahun ini berbeda dari tahun sebelumnya. Jadi dari Senin sampai Kamis itu latihan, pulang jam Wow. 5:30, pulang langsung berbuka puasa. Wah, Masya Allah. Langsung berbuka puasa, nggak mandi dulu? Biasanya Harusnya mepet banget dibatalin. pulangnya. Harus dibatalin Jam dulu 6. puasanya. Oh iya, ding. Jam 6 baru sampai rumah. Apalagi nih? Gini ya, apalagi nih. Ngomong-ngomong tentang buka nih. Kalian nanti buka sama apa? Nanti Ya. apa ya nanti kayaknya? Kamu sama apa, Tal? Aku sih sama ayam yang dari Rocket Chicken itu. Wow. Kok bagi-bagi ya, tahu? Kalau kamu? Udah dari kemarin. Nah, aku tadi kayak ibuku masak sop deh kayaknya. Wah, Kemarin, Mami sop itu. campur apa? kemarin aku udah makan Nggak tahu sop, ya, Kak. soalnya nggak ikut masak. Kalau aku kemarin udah makan sop. Sop apa? Sop biasa. Wow. Sama sambal kecap sih itu. Wow. Gongnya itu di sambal kecapnya itu sih. Bikin sakit perut. Ya kalau kebanyakan, wah, kalau enggak ya enggak. Udah. Nah, musik dulu nggak sih ini? Ya, Mau musik dulu? boleh. Oke, sekian, lanjut nanti lagi ya.
akan memohon Tuhan tolong panjangkan umurku. Andai kau tahu kapan tiba masaku, ku akan memohon Tuhan jangan kau ambil nyawaku. Aku takut akan semua dosa-dosaku. Aku takut dosa yang terus membayangiku. Katakan Tuhan itu satu, Tuhan tempat menyembah dan tempat meminta. Katakan Tuhan itu satu, Tuhan tidak beranak dan tak diperanakan. Yang takut gerakan, namun aku juga tak pantas di surga. Andai ku tahu, katakan Tuhan itu kapan satu, tiba ajalku, Tuhan tempat izinkan aku menyembah, mengucap kata taubat padamu. Aku takut akan semua dosa-dosaku. Aku takut dosa yang terus membayangiku. Ampuni aku dari segala dosa-dosaku. Ampuni aku, menangisku bertaubat padamu. Katakan Tuhan itu satu, Tuhan tempat menyembah dan tempat meminta. Menjalani hitam putih hidupku membuatku mengerti arti hadirmu dalam setiap langkah-langkahku berarti melewati setiap detik waktuku bersama takdirmu. Membuatku mengerti hanyalah padamu ku kembali. Ku bersujud kepadamu, memohon ampunan.
kembali lagi dengan kita setelah mengobrol tentang malam Lailatul Qadar. Di sini kita akan merefleksi diri sendiri nih, Iya, mengevaluasi betul. diri sendiri. Selama sebulan ini ya, Iya. kurang lebih. Iya, terus kayak merefleksi apakah kita udah berhasil meningkatkan kualitas ibadah kita seperti sholat, puasa, dan sedekah. Kalau dari aku sendiri nih ya, kalau sholat itu kadang masih suka nggak tepat waktu nih. Iya, itu juga nggak tepat waktu, itu juga kayak misalnya nih habis sahur tuh aku nggak nungguin azan subuh dulu, pasti tuh kayak aku iya kalian tahu kan kalau sahur tuh pasti kayak ya Allah berat banget gitu. iya. Terus kecuali Fadil, kalian tahu Fadil kan itu? Oh iya, Ya, tahu. kalau dia tuh kalau sahur kayak moodnya kayak waktu buka tau nggak? Masih seger banget iya. rasanya. Kok bisa gitu ya? Nah, sholatku tuh kadang kayak masih ya Allah, kayak masih sering terlambat, masih suka aku tunda kayak pasti tuh aku kebangun tuh jam hampir setengah 6, kayak jam 5:15 itu aku baru bangun. Berarti kan aku barusan sholat tuh. Biasanya kan di jadwal subuhnya kan kayak 04.28 tuh udah subuh ya. Jadi kayak Iya. telat sejaman atau setengah jaman gitu lah pokoknya. Nah, terus kayak kalau sholat duhur pasti tuh kayak aku tidur siang gitu loh, kayak Iya, tidur tidur siang pun kebablasan. jam 10 kalau Iya. puasa, kayak nahan lapar sama Dahaga. ya pasti tuh aku buat tidur. Jadi bangunnya biasanya jam 1, setengah 2. Bangun pun kadang itu kayak masih ngumpulin energi buat sholat. Kayak Ngumpulin nyawa. aku pernah denger nih kalau emang sholat tepat waktu tuh halangannya niatnya. Niat itu kayak emang susah buat dikumpulin. Kalau buat asar ya itu sih biasanya kembali tidur siang lagi jam 2 atau setengah 3 tuh tidur lagi. Nah, bangun tuh setengah 5-an baru sholat kayak gitu sih. Kayak kadang merasa bersalah gitu loh. Kalau maghrib tuh kadang mengutamakan itu ya, Iya, mengutamakan berbuka berbuka. dulu baru sholat. Nah, kalau isya biasanya tepat waktu kan kita Ada ke itu taraweh. ya, tarawih. Sebelum tarawih kan tentunya sholat isya Isya dulu. Nah, dulu nek sebelum Ramadan kan Isya nanti Iya. akhirnya ketiduran deh. Ketiduran. Nah, kalau tentang puasa itu kayak berhasil meningkatkan kualitas ibadah puasa. Kadang tuh masih kurang banget gitu loh. Kalau dari aku sendiri ya masih suka ngeluh kayak ya Allah kapan tuh kita bukanya? Padahal tuh barusan sahur ya Allah. Terus kayak kayak aku pengen makan ini deh nanti waktu buka, padahal nyatanya ya makanannya lain gitu, kayak nontonin video-video mukbang kayak gitu. Aku nggak tahu itu sebenarnya makruh apa enggak ya. Asal nggak tergoda aja. Iya, masih kuat imannya. Iya. Kalau Menjaga. kalian gimana, kayak berhasil nggak ningkatin kayak Dari- sholat puasa kayak gitu? Dari Taltasnya apa aku sih? Terserah mau dari Iya, mana dari kalian? aku juga nggak apa-apa. Kalau Dari- dari sholat itu aku juga sering ketunda-tunda. Oh, sering ketunda-tunda atau sengaja menunda? Sering ketunda-tunda. Hmm. Terus kalau puasa itu ya bisa apa? Aku bisa nahan tuh. Kalau sedekah tuh biasanya ya kadang ya aku tuh kayak aku tuh seringnya nggak ada uang pegangan. Emang Iya. kita tuh paling baik emang harus memegang uang pegangan dari uang saku yang telah diberikan tuh disisihkan. Iya. Nah, untuk tahun ini puasa tahun ini tuh aku tuh nggak dikasih uang saku, beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Mau puasa atau nggak puasa pun aku dikasih uang saku. Jadi kayak sedekahnya kayak ya udah seadanya yang dikasih uang saku ini. Nah, sementara puasa tahun ini tuh aku nggak ada dikasih uang saku, jadinya sedekahnya terhalang. Ya keuangan lah, keuangan ekonomi. Terus mungkin kayak sedekahnya nanti lah waktu zakat. Nih zakat kan wajib ya. Iya, wajib itu. Kalau sedekah untuk umumnya itu tahun ini cukup buruk atau bahkan bisa dibilang buruk sekali. Kalau untuk kalian masalah sedekah gimana? Iya, sama sih. Nek aku alhamdulillah lebih meningkat dari hari-hari biasanya. Jadi lebih banyak alhamdulillah sih gitunya. Oke. Refleksi. Untuk refleksi kedua nih, apakah kalian sudah dapat mengendalikan hawa nafsu dan emosi? Hawa nafsu tuh kayak keinginan untuk makan, keinginan untuk minum, terus
keinginan untuk memiliki pacar. Pacar itu ada di Korea sih. Terus kalau emosi itu kayak hal yang membuat kalian emosi itu, apakah kalian udah bisa menahannya untuk tidak mengeluarkan emosi itu? Emosi sih sebenarnya ada banyak ya, tapi paling umum yang kita keluarkan itu kan marah-marah ya. Apakah kalian udah bisa? Belum. Mau siapa dulu nih yang jawab? Salwa. Giliran ya, Salwa dulu ya. Oke. Kalau untuk menahan hawa nafsu dulu deh, gimana dari kamu? Alhamdulillah bisa terjaga banget, jadi ya mengusahakan lah untuk menahan. Jadi kalau mau emosi astagfirullahaladzim, biar enggak emosi gitu. Tapi kadang adikku gitu bandel. Bikin emosi gitu. Iya nggak sih, tapi tuh kadang di mata adik pun kakak biasanya lebih nyebelin. Pandangnya berbeda-beda. Iya, kalau dari Talita gimana, hawa nafsu sama emosinya udah bisa menahan belum? Udah sih, kalau hawa nafsu bisa, tapi kalau emosi belum bisa. Ya emang pada umumnya untuk hawa nafsu, untuk makan minum tuh udah bisa kita kontrol. Tapi hawa nafsu yang nggak bisa kita kontrol itu pacaran sih sebenarnya, ya nggak sih? Masih banyak tuh orang-orang puasa tapi nyatanya pacaran. Kalau kata orang-orang, lu puasa tapi lu pacaran mending minum deh. Biasanya kayak gitu. Nah, kalau emang hawa nafsu tuh emang paling susah tuh diletaknya di pacaran. Kalau emosi emang semua orang tuh kadang emang masih suka sulit menahan untuk mengeluarkan amarah itu. Emosi itu sebenarnya ada banyak, kayak ya amarah itu, menangis. Emosi pun ada emosi bahagia kayak euforia, kebahagiaan itu juga kita totalnya itu mengeluarkan emosi tau. Nah, kalau untuk marah itu emang biasanya sulit untuk kita tahan ya. Kadang kayak ada aja yang buat emosi, kayak pertemanan di lingkungan sekolah itu banyak banget nggak sih yang bikin emosi ya. Apalagi Terus itu kayak ya. ini terbaru ya dari tugas ini yang konten kreatif itu ya. Ya Allah, teman-teman kita Kayak kurang kompak sekali kelas kita, jadi kayak kurang banget nahan emosi untuk tidak berkata kasar itu, kayak masih kurang banget. Terus tapi tuh aku ada tips tahu untuk menahan emosi. Membaca astagfirullah itu tadi, atau enggak kita kayak harus duduk dulu sambil Tenangin baca diri. istighfar Nafas, ya, itu biar seperti itu. lebih tenang ya diri kita. Terus refleksi ketiga nih, apakah kalian dan aku telah berhasil memperkuat hubungan dengan Allah melalui ibadah dan doa? Giliran aku dulu nih, kan kalian tadi udah duluan. Kalau aku kurang banget sih melalui ibadah dan doa. Kalau untuk puasa tahun ini aku belum sama sekali belum ada yang bolong, alhamdulillahnya ya. Cuma kan ibadahnya aku masih kurang banget sih. Kadang pun aku masih sering melewatkan sholat subuh. Kadang pun aku sering melewatkan sholat tarawih. Kayak apa sih, kan itu sunnah, padahal kenyataannya aku baru tahu tahun ini kalau sholat tarawih itu sholat sunnah yang dianjurkan untuk dilakukan. Nah, untuk doa tuh aku kurang banget sumpah teman-teman. Kayak ya Allah, aku tuh minta ke Allah kalau emang kepepet banget, kayak hari ini nih, kayak tadi tuh aku sholat ya Allah, nanti perlancarkanlah acara aku, Talita dan Salwa di radio nanti dalam berbicara dan mengeluarkan materi ini, kayak gitu. Baru mepet H-1, H- berapa jam tuh baru datang ke Allah gitu loh. Kalau enggak tuh ya enggak. Padahal tuh kayak padahal tuh aku pernah denger nih, yang semua kita lakuin di dunia itu pasti melelahkan, dan dengan kita menghilangkan rasa lelah itu tuh kita dengan beribadah sholat itu Allah sudah menyediakan sholat untuk tempat kita beristirahat. Nah, kadang kan kita bingung toh, ini tuh arahnya mau kemana, ini kok kayak gini terus, aku tuh capek, kayak gitu kan. Ya itu dengan sholat itu. Tapi emang kadang kita masih suka lalai. Enggak kadang lagi sih, kita sering sekali Itu yang harus sih. Kalau dari kamu gimana? Kalau aku tahun ini dengan adanya Ramadan, maksudnya melewati bulan Ramadan ini, alhamdulillah lebih mempererat diriku dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sing biasanya aku jarang banget baca Quran di hari-hari biasa, di bulan Ramadan bisa 1 juz 5 lembar gitu sehari, alhamdulillah bisa. Masya Allah. Oke.
Itu sih. Udah lumayan baik, ada peningkatan Iya, ya di bulan peningkatan Ramadan banyak ini. banget. Kalau kamu? Kalau aku sih belum ya. Kalau dari ibadah itu juga kadang masih ketunda-tunda atau sering lalai. Ketinggalan, Iya. kayak ketiduran lah pokoknya. Iya. Alasan utama tuh kalau ibadah Tidur. tuh ketiduran. Kayak Betul. astagfirullahaladzim, kayak seolah-olah tuh kita dikelonin setan gitu loh, kayak ya Allah. Lah itu sih. Kalau dari doa itu juga sama kayak Luna, mesti hamin berapa gitu baru doa gitu. Padahal kayak kalaupun kita minta terus tuh kayak kita bakal dikasih terus loh, kayak Iya. gitu. Kasih kayak habis berdoa dikabulkan, kita jangan lupa bersyukur. Iya. Pokoknya kayak gitu. Tapi nggak apa lo daripada lari di mana-mana, mendingan lari Maksudnya? kepada Allah. Ya kayak Kayak lampias apa ya, mintanya sama yang lain. Itu oh kan malah nggak boleh. kayak kebanyakan persekutuan dengan setan Iya, kayak gitu ya. Iya, malah kadang kan ada yang stres nggak lari pada Allah, Tapi kayak malah bunuh diri. sauhan kayak Iya. gitu. Padahal juga menyakiti diri sendiri itu hukumnya dosa besar juga sih, nggak boleh. Terus nih yang keempat, sebelum itu apa langsung keempat aja nih? Oke, boleh deh. Apa yang telah tercapai selama Ramadan ini dari aku dan kalian? Mau dari siapa dulu nih? Aku kan udah tadi. Mau dari siapa lagi nih? Aku juga boleh. tercapai. Mungkin aku ya. Selain sudah tercapai itu deh, one day one choose apa lagi? Tercapainya tuh bisa lebih itu sholat tepat waktu, sing biasa nih. Nanti sih di Ramadan ini bisa Allah Akbar, waktu andan langsung ambil wudhu, sholat gitu. Itu Terus yang apa lagi? tercapainya juga itu bisa ibadah malam, sholat tahajud, lain Banyak itu sebagainya. ya. Oh, kayak sholat sunnah itu kayak sering ya, kalau pada umumnya kan Jarang. cuman sholat wajib Iya. doang. Itu kan sholat wajib sering kali ditunda-tunda. Enggak telat, saya emang sengaja ditunda biasanya. Kalau dari kamu deh, Tal, Kalau aku sih yang udah kamu capai. belum ada. Selama ini belum ada. Belum kecapai. Tapi targetmu apa? One day one choose, tapi belum. Tapi semoga tahun besok bisa ya. Insya Allah. Jangan tahun besok dong, ini kan Oh masih iya, ada betul. sisa puasa, masih bisa dicapai, masih bisa kita kejar. Terus selain one day one choose yang mau kamu, masa kamu nggak menargetin sholat tepat waktu? Oh iya, Astagfirullah. Ya sama itu, salatnya bisa di tepat waktu ini lagi. Kalau dari aku sih emang sama seperti Talita, cuman beberapa hari ini aku sudah sholatku sudah mulai tepat waktu. Ya alhamdulillah ya. Tapinya nih, Apa? aku sholat tepat waktu tuh ingin merayu Allah. Ya ada maunya baru sholat tepat waktu. Terus juga yang biasanya ya kayak Wawa itu tadi, kalau bulan-bulan biasanya nggak di bulan Ramadan itu aku melewatkan segala sholat sunnah. Tapi aku paling sering aku lakuin sholat sunnah tuh ya sholat duha. Soalnya kalau malam kayak hawanya tuh malas bangun kan, kayak gitu. Terus kita juga kadang ada PR, Iya, akhirnya nggak ada sibuk. waktu. Iya. Kalau yang belum tercapai nih, yang ini yang belum tercapai. One day one choose. Pengen tapi belum bisa tercapai. Oh, kalau dari Wawa ya belum tercapai. Sama ngatamin Al-Quran karena Iya. dari awal puasa udah gak ikut puasa ya, jadi itu problemnya. Kalau aku yang belum tercapai itu ya one day one choose, walaupun one day one choose tuh kadang bisa, cuma kayak buat ngatamin Al-Quran dalam 1 bulan itu tuh Iya, sulit karena kita pasti kehalang rasa malas, sibuk. kehalang kesibukan, Atau kehalang apa. haid, kayak walaupun kita udah menggebu-gebu tuh ya, biasanya kita kalau diatur sama Allah, kalau ya Allah aku berniat serius untuk mengatapkan Al-Quran di bulan suci ini, tapi tuh besok tiba-tiba tuh haid, kayak haid Iya. tuh haid itu meningkatkan Datang. rasa malas kita Iya, kan, jadi jadi itu malas. yang belum bisa aku capai. Terus kadang yang belum aku bisa capai di bulan Ramadan ini beribadah dengan tulus tanpa mengharapkan imbalan. Aku tuh masih mengharapkan imbalan, kayak masih ngitung pahalanya, masih mikirin ganjarannya apa aja. Aku sholat pun kadang masih itu enggak boleh, Pokoknya sama. masih itu sholat pun kadang kayak buat ngerayu Allah, buat semuanya diperlancar gitu loh, kayak gitu. Jadi dari kita macam-macam, kayak
ada yang bagus, ada yang masih kurang kayak Iya. aku. Contohnya aku kurang banget sih, maaf ya teman-teman. Jadi kayak dari evaluasi diri kita ini, dari yang pertama meningkatkan kualitas ibadah, mungkin kan masih ada beberapa sisa hari Iya. lagi ini nih. Dari aku sendiri, insya Allah aku akan sholat tepat waktu, nggak lagi banyak tidur di bulan puasa ini. Terus kalau dari puasa sih itu ya aku bisa nahan semuanya kecuali haid ya, kecuali sama haid. Terus emosi. sedekah untuk tahun ini kayaknya cuman bisa zakat ya, atau kemungkinan kalau misalnya ada sisa uang nanti kalau sholat tarawih bisa lah aku Iya. masuk ke kota amal. Terus kalau untuk koreksi untuk diri kalian di bagian yang poin 1 tadi itu apa? Aku meningkatkan ibadah di Ramadan ini, insya Allah bisa ditingkatkan lagi. Kayak kalau dari Talita? Iya sih sama Sama. kayak Salwa. Cuman aku kurangnya tahun ini nggak bisa bantuin ibuku masak, soalnya sore ini kan Sibuk, latihan, iya. jadi Iya. tahun ini udah nggak biasanya dulu kan paling seru tuh part masak. Part masak, apalagi bagian gebukin gebukin es gak sih? Iya, Kayak bikin es itu suka mm. banget. Tapi tahun ini udah jarang banget, paling bisa Sabtu sampai Minggu baru gitu. Terus nih kayak evaluasi untuk kedepannya gimana nih? Kayak apa ya? Kayak untuk nih deh, kayak apakah yang ini mengendalikan hawa nafsu dan emosi untuk kedepannya mau kayak gimana nih? Semoga itu ya bisa. Iya. Amin. Ya emang kadang tuh emang letak tersusahnya tuh emang di emosi teman-teman. Iya. Susahnya. Nggak munafik deh. Emang paling susah tuh nahan amarah itu. Ya untuk kedepannya mungkin kayak kita nggak ngeluarin emosi, cuman kayak bisu di dalam hati. Tapi itu jelek sih sumpah. Astagfirullah. Astagfirullah. Mending kayak kalau kita emosi mending kita Istighfar. tarik nafas yang panjang, tahan dan jangan lupa dikeluarkan, lalu beristighfar seperti itu. Terus bayangin sing bahagia-bahagia aja. Iya, kayak daripada emosi kayak belum ketemu jalan keluar masalahnya ini, mending kayak kita nyari Bikin jalan happy. keluar yang lain gitu loh, kayak Dibikin happy. iya. Heeh. Terus untuk kedepannya lagi nih, yang poin ketiga, yang sebelumnya belum bisa memperkuat hubungan dengan Allah melalui ibadah dan doa, kalian mau gimana? Kalau dari bawah sih kayak udah bagus ya. Kalau mau Insya mau Allah. kamu itu lagi nggak apa-apa? Semoga bisa pertahanin. Mau dipertahanin? Iya. Kalau dari kamu? Ya bisa meningkatkan sholatnya sama baca Al-Qur'annya juga ditingkatkan lagi. Aku juga sama seperti Talita, soal berusaha sholat tepat waktu nih. Masih ada beberapa hari lagi nih. Terus Aku yang masih nggak ada. beberapa lagi sih untuk setelah selesai bulan Ramadan pun harus tetap seperti iya. itu ya. Harus tetap. Untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Walaupun nggak one day one juz ya, setidaknya Ya, dibaca. Setidaknya Nggak dibaca ketang setelah 3 sholat. makro. Iya. Kalian tahu makro nggak sih yang penanda akhiran Iya. itu? Nah terus apa lagi? Berdoa nggak hanya waktu kepepet iya, aja, iya. seperti itu. Untuk kedepannya tidak seperti itu lagi. Banyakin zikirnya ya. Heeh. Untuk yang telah tercapai di bulan Ramadan ini, aku ucapin selamat ya untuk kalian yang udah tercapai. Aku sih belum ya. Untuk Wawa nggak sih kita belum? Iya. Ya, sedih banget. Selamat ya Wawa. Nah untuk kedepannya untuk kita itu nggak sih? Ya lebih tingkat lagi. Iya, tingkatkan lagi seperti itu. Mungkin sekian. Belum. No. Terus untuk yang terakhir nih, untuk kedepannya yang terakhir, yang belum tercapai sama bulan Ramadan ini, Ya itu. untuk didengarkan lagi. Iya. Dah. Jadi untuk teman-teman ya, kalau sebaiknya kalian juga mengevaluasi diri sendiri. Mengevaluasi diri sendiri itu penting. Jangan merasa diri kalian itu sudah wow walaupun sudah berhasil one day one juz seperti itu ya. Kalian harus bisa mengevaluasi diri sendiri itu wajib gak sih sebenarnya, biar enggak kita dipenuhi rasa sombong Iya, gitu betul. kan. Terus habis Harus itu setelah mengevaluasi diri sendiri, kita catat apa yang kurang, terus kita wujudin ya, Iya. kita tingkatin seperti itu nggak sih? Oke, teman-teman juga perlu seperti itu ya. Duh, aku udah capek ngomong nih, butuh istirahat. Oke, musik.
Cinta ini adalah cintamu. Aku ini adalah dirimu. Jiwa ini adalah jiwamu. Rindu ini adalah rindumu. Darah ini adalah darahmu. Tak ada yang lain selain dirimu yang selalu ku puja. Ku sebut namamu di setiap hembusan nafasku. Ku sebut namamu, ku sebut namamu. Dengan tanganmu aku menyentuh, dengan kakimu aku berjalan. Dengan matamu ku memandang, dengan telingamu ku mendengar, dengan lidahmu aku bicara.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lalu esoknya si Udin lagi bertanya, apa doa agar masuk ke surga? Dan ku jawab, ente banyak bertanya. Baiklah, ini pun doanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa qina Kembali lagi sama kita bertiga. Oke, habis ngomongin apa tadi? Refleksi diri. Yang asik-asik, jangan sedih-sedih lagi ya. Kita akan membahas tips and trick menyambut Lebaran. Nah, yang pertama nih, yang perlu kita perhatiin banget menyambut Lebaran itu kesehatan nggak sih? Kalau kita sakit pun kayak nggak ada daya Iya, betul, gitu nggak buat. bisa ngelakuin Iya kan, aktivitas. Lebaran itu kayak Biar momen happy, yang bahagia kan. Iya, Kalau kita sehat kan bahagia hawanya harusnya. lemes banget kayak gitu kan. Nah, aku membagi tips sehat nih. Udah malah batuk nih. Oke, yang satu itu membatasi diri dari makanan dan minuman yang menyebabkan kita sakit. Kayak puasa ini kan ya, kita kan pasti bukanya ngincernya pasti gorengan mulu, Es. terus sama es mulu. Nah, Iya. ya boleh sih sebenarnya, cuman kayak Jangan terlalu banyak. dikurangin gitu loh. Paham gak sih, kayak kalau gorengan itu kan kayak bikin batuk. Iya. Batuk kan dari minyaknya. Kalau es itu sebenarnya nggak bikin batuk, cuman yang bikin batuk itu gulanya. Jadi ya, tapi ada nih temenku nggak Apa minum itu? yang manis-manis, cuman Hah? es tuh bisa bikin batuk. Itu Oh. toh anin itu toh. Nah kayak gitu. Nah jadi ya Dari di daya tahan frekuensinya, tubuh. iya frekuensi makan dan minuman yang nggak sehat itu dikurangin. Terus makan dan minum secukupnya aja, kayak ya nggak usah berlebihan lah intinya kan. Suatu yang berlebihan itu Nggak baik. nggak Tidak baik. Biasanya kan lebaran, wah udah nggak puasa lagi, maunya banyak banget. Iya kayak gitu. Terus nih aku dulu sering banget tips yang kedua nih ya, minum banyak air putih dulu waktu Itu aku penting banget. ya sebaiknya tuh sebenarnya
itu nggak sih kalau kita berbuka dengan yang manis-manis itu kayak yang dianjurkan itu kan kayak kurma ya. Ya, terus berbuka minum airnya tuh kayak perbanyak minum air putih. Kita pun sebenarnya kayak ditakar sehari itu 8 gelas nggak sih Iya, kalau nggak salah 2 minum liter. air putih ya 2 liter seperti itu. Nah dulu tuh aku sering banget diingetin sama guru SMP ku, ya ke semua anak muridnya lah, jangan pernah melewatkan air putih 1 hari pun seperti itu. Sekarang pun banyak kasus anak muda yang Sudah cuci kena darah. iya cuci darah, kena ginjalnya karena itu. nggak minum air putih. Katanya orang yang ginjalnya udah rusak tinggal 1 itu kayak minum kebanyakan itu salah. Iya. Dikit Tapi juga salah, jadi kayak harus bener-bener dikit-dikit Ditakar, gitu loh, heeh. ditakar kayak berapa Perharinya. menit gitu. Terus bolak-balik ke rumah sakit itu ribet kayak- banget. Mending tuh uangnya buat happy aja nggak sih daripada kayak gitu kayak ya Allah. Terus Tapi konsum- happy-happynya iya. juga yang Ya, yang sehat. baik, Yang baik. iya jangan Jangan malah, iya konsumsi sayur dan buah itu yang ketiga. Nah kayak itu penting banget sih kayak untuk serat tubuhnya kita. Buah yang aku tahu untuk memperlancar pencernaan itu cuman pepaya sih. Pepaya betul. Iya, pepaya. Itu ampuh banget. Aku Iya, ampuh banget. sering pakai. Jadi kayak selain mengkonsumsi gorengan ya, kita berbuka juga harus konsumsi sayur juga. Kayak Buah. kalau ya buah kan nggak harus kurma ya manis-manisnya. Iya. Katanya tuh bahkan kalau emang di situ tersedia buah dan makanan berat, sebaiknya kita makan buah dulu sebelum ke makanan berat. Seperti itu. Biar itu pencernanya lebih Lancar. Iya, itu. Terus kalau dari kalian ada nggak nih tips sehat untuk menambahin ini? Kalau Belum dari ada sih. guruku prakarya dulu ya, biasanya kan nek buah dimakame setelah makam berat. ya. Tapi itu sebenarnya kayak jangan malah. iya, aku Mendingan lebih baik makam buah sih, Makan terus ditunggu mungkin 1 jam atau setengah jam mungkin ya, baru makam berat malah itu iya. bisa lancar pencernaannya. Kalau aku pun sering tahu kalau buka puasa dimarahin ayah karena gorengan terus makan buah sek dulu maksudnya kayak gitu karena ya emang buah itu baik. Terus kayak kadang pun aku akhir-akhir ini sering mengusahakan untuk porsi nasi lebih sedikit daripada sayurnya lebih banyak gitu loh, seperti itu. Nah udah tips sehat nih untuk menyambut lebaran. Jangan lupa ya lebaran nanti juga jangan berlebihan Jangan dalam makan berlebihan. yang santan-santan seperti opor dan yang lain-lain. Jangan banyak minum soda juga. Biasanya di setiap rumah tuh kayak ada teh-tehan. Iya. Benar sebut merek. Soda-soda ini juga nggak baik kalau terlalu banyak. Mending minum es air putih itu udah menggoda banget kan. Terus dan nih ada tips yang kedua, manajemen keuangan. Salah. Kita ke itu dulu nggak sih, ke outfit lebaran dulu. Manajemen keuangan kan nanti kalau kita udah dapet THR gitu. Outfit lebaran nih. Kalian pernah nggak sih dengar musik yang kayak baju baru alhamdulillah, tidak pun tak apa-apa. Tau nggak sih, aku lupa lagunya. Kalian pernah dengar kan? Pernah kan? Nah itu outfit lebaran tuh kalau buat berhemat nih ya. Kalau misalnya pakaian kalian masih layak, ya pakai pakaian lama kalian aja nggak apa-apa. Biasanya kan orang-orang beli gamis pun kayak Pakainya yang sebaran jarang. doang, ya kan? Kalau nggak dipakai lagi. kayak cuman dipakai pagi dari sholat Id sampai siang Siang. doang. Siang pun ganti baju rumahan Iya, kan. betul. Terus yang kedua nih, membeli outfit warna netral dan styling baju dengan warna lain. Misalnya nih Bisa dipakai sehari-hari kayak Mungkin kalau pergi misalnya kemana. kalian emang mau lagi hemat nih atau baju lebarannya kalian beli pakai uang kalian sendiri nih, kalian emang udah punya kemeja hitam atau celana hitam, kalian tinggal beli kayak luaran putih kayak vest itu. Kalian tahu vest gak sih, kayak rompi itu yang kancut itu. ya itu ya, maksud kayak gini tuh kayak yang bolong gitu loh, nggak ada lengannya, itu kan bagus kan. Terus ya pokoknya beli yang warna-warna netral lah, kayak misalnya kalian udah punya bahan hitam nih, mau nyari yang lain, atau ya bisa kayak atasannya tinggal beli warna-warna pastel atau apa. Atau kalau emang kalian
Ya kayak gitu lah, kayak tinggal beli atasannya atau bawahnya aja, pokoknya kalian harus punya stok baju warna netral gitu loh, biar bisa dipakai berkepanjangan, biar nggak tidak cuman itu terlalu toh ya. menghambur-hamburkan uang seperti itu ya. Sebenarnya sih utamanya kita jangan mengejar tren seperti itu nggak sih, karena kan anak-anak zaman sekarang ya nggak ngelak juga kalau kita ngejar tren, tapi sebenarnya juga kita harus berhemat seperti itu. Terus juga ya itu lagi membeli outer atau vest seperti itu, jadi kayak kita tinggal beli dalamannya aja loh, kayak betul beli vest atau blazer seperti itu. Terus juga investasi pada pakaian basic, kayak ya warna-warna netral itu tadi, kayak Coklat, putih, gitu. hitam seperti itu. Kalau dari kalian nih, untuk berhemat beli outfit lebaran apa aja? Ada tambahan nggak nih? Biasanya beli sing bisa dipakai Iya. pergi lagi. Iya. Berkepanjangan Biar seperti itu Biasanya ya. aku beli tunik Iya. atau enggak blus gitu. Iya, sama. Ya tunik sih bisa emang dipakai berupa Iya. berkepanjangan gitu ya. Terus tunik tuh bagus ya kalau pakai sama rok, nggak hanya celana. Iya, Ya kan? bisa Kalau pakai misalnya- celana, iya. bisa pakai rok. Ya kan kalau kita udah punya stok rok atau tunik kan kita tinggal, kalau misalnya Lepas kita ya. udah bosan sama tunik ini nih, tapi kita belum bosan sama rok yang kita punya, kita tinggal beli tunik lagi atau Iya. apa gitu kan, kayak menghemat pengeluaran Uang, gitu iya. untuk lebaran gitu loh. Kita pun kalau kalau lebaran pun kayak pakaian bagusnya tuh dipakai dari pagi sampai Pagi siang sampai siang doang. doang. Sore Seperti udah. itu. Udah kayak udah lepas gitu loh, paham nggak sih? Terus nih kita kembali nih yang aku omongin tadi tapi yang nggak jadi, masalah keuangan. Kita kayak udah dapat banyak Wah, THR nih, kan kadang kita kayak suka Habisnya masih di menghambur-hamburkan uang. euforia kebahagiaan, kayak Beli masih punya kue uang banyak nih, ini. mau ini juga nggak bakal langsung habis, tapi nanti kalau habis kan kalian suka Bingung. nyesel tau. Heeh. Kayak gitu itu buruk sih, boros. Terus habis itu kayak kita kalau buat manajemen keuangan, pasti kita harus mencatat barang-barang yang diinginkan atau yang diperlukan. Terus kita mengutamakan yang benar-benar kita perlukan dulu. iya. Nah seperti itu. Terus habis itu yang emang hanya untuk kesenangan, ya kalian beli berapa aja. Dipikir-pikir Jangan- dulu iya, aja. dipikir-pikir dulu, kalau emang kalian Butuh, udah ngebet banget ya baru beli, tapi jangan berlebihan seperti itu. Terus habis itu sisa uang yang udah kalian belanjakan itu Ditabung. ya ditabung seperti itu ya. Terus juga jangan tergesa-gesa membeli barang yang kalian inginkan itu. Balik ke topik awal lagi sebenarnya, kayak Iya. jangan tergesa-gesa membeli lalu mencatat barang-barang yang kalian inginkan atau kalian perlukan, tapi usahakan banget nih dibelanjakan dulu barang-barang yang kalian perlukan seperti itu, biar kalian tuh nggak nyesel gitu loh. Loh kok biar ada lebaran tuh tinggal manfaatnya. semene seperti itu. Kadang tuh aku juga sering kayak gitu tahu. Jadi ya untuk tahun ini nggak akan Ya, semoga aja ya. Iya. Terus untuk dari kalian nih, untuk memanajemen seperti itu ada tambahan nggak? Biasanya aku tak Atau- planning sih. Ya, planning. Misal dapat THR pertama Seberapa nih uangnya? Mau buat dibuat beli apa apa? sih kebutuhan nih, tapi biasanya aku beli buat kebutuhan sekolah kan. Iya. Biasanya Ramadan puasa itu kan mendekati Ujian, tahun ajaran iya. baru. Ajaran baru. Jadi Terus belinya stok buku, Iya, alat buku. tulis, sepatu. Tas kalau udah Udah masih bagus tuh. nggak usah. Kalau tas kalau masih bagus mah nggak apa-apa Bisa beli. sebenarnya. Iya. Kalau kalian mau tahu nih ya, sebenarnya tasku dari kelas 5 SD loh itu sampai sekarang belum ganti. Ya karena itu masih bagus. Iya, jadi kalau ya masih bisa yang dipakai, diperlukan aja mm. seperti itu. Oke, mungkin sekian dari pembicaraan kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Dengarlah hai sobat, saat kau maksiat dan kau bayangkan ajal mendekat,
jahat. Apakan kau buat, kau takkan selamat. Pasti dirimu habis dan tamat. Bukan ku so taat sebelum terlambat. Ayo sama-sama kita taubat. Dunia sesaat, awas kau tersesat. Ingatlah masih ada akhirat. Astagfirullahaladzim. Ingat mati, ingat sakit, ingatlah saat kau sulit. Ingat hidup cuma satu kali. Berapa dosa kau buat, berapa kali maksiat. Ingat sobat, ingatlah akhirat. Cepat ucap astagfirullahaladzim. Pandanglah ke sana, lihat yang di sana. Mereka yang terbaring di tanah. Bukankah mereka pernah hidup juga? Kita pun kan menyusul mereka. Astagfirullahaladzim. Ingat mati, ingat sakit, ingatlah saat kau sulit. Ingat hidup cuma satu kali. Berapa dosa kau buat, berapa kali maksiat. Ingat sobat, ingatlah akhirat. Cepat ucap astagfirullahaladzim. Wow, ingat mati, ingat sakit, ingatlah saat kau sulit. Ingat hidup cuma satu kali. Berapa dosa kau buat, berapa kali maksiat. Ingat sobat, ingatlah akhirat. Cepat ucap astagfirullahaladzim. Cepat ucap astagfirullah.